Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat akuarium saya. Ini akuarium sederhana yang ukurannya tidak terlalu besar juga, dan ikannya juga tidak ada yang terlalu istimewa, tapi cukup menghibur untuk menemani hari-hari ketika bersantai teman-teman. Jadi ada hiburan untuk dilihat ketika kita jenuh untuk bekerja. Ini kalau tidak salah ukuran akuariumnya sekitar 60 kali 45 kalau tidak salah teman-teman. Oke, untuk filter yang saya gunakan di sini menggunakan filter pompa atau filter atas, top filter menggunakan pompa, kemudian disambungkan ke bagian atas. Saya menggunakan top filter seperti ini saya custom sendiri, buat sendiri dari kaca bekas teman-teman. Jadi saya buat filternya seperti ini aliran dari pipa bawah. Oke, kita lihat lebih dekat teman-teman. Jadi ini saya buat 5 blok atau 5 ruang yang saya bagi menjadi 5 ruang teman-teman. Yang untuk ruang pertama dimana air masuk dari pompa, ini saya beri filter busa untuk filter pertama. Jadi air saya alirkan ke sini, kemudian buat celah di bagian sini untuk keluarannya, kemudian masuk ke kolom kedua atau ke sekat kedua. Ini saya isi dengan biobol. Ini biobolnya sebenarnya masih kurang, ini hanya beberapa saja. Kemudian di sekat ketiga ini saya selang-seling, kalau tadi airnya keluar dari sisi belakang, kemudian kalau pas di sekat kedua ini keluarnya di sisi depan, jadi airnya berputar gitu teman-teman. Kemudian di sekat ketiga ini saya isi dengan bioring, dan sekat keempat juga masih bioring teman-teman, karena saya memiliki stok agak banyak dibanding biobolnya, jadi saya isi kedua sekat juga karena airnya tidak terlalu tinggi teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat airnya hanya segini, jadi kalau ditimpa satu sekat pun dia tidak terkena air semuanya, makanya saya bagi ke 2 sekat. Dan di sekat terakhir ini saya isi lagi dengan busa juga teman-teman, sekaligus untuk keluarannya. Itu dia teman-teman, jadi saya taruh bagian bawah. Terus selanjutnya kita lihat untuk pencahayaan teman-teman. Untuk pencahayaan saya menggunakan lampu panjang dengan warna putih campur beberapa titik biru, seperti teman-teman lihat di sini. Ini yang 15 watt kalau tidak salah. Itu untuk lampu utama. Kemudian untuk ambience light-nya atau lampu bayangannya saya beri lampu RGB atau warna-warni di sudut ini. Jadi yang dalam air teman-teman, ini untuk memberikan efek warna-warni. Ini karena hari siang jadi tidak begitu terlihat teman-teman. Kalau malam dia lebih kelihatan. Terus di atas juga untuk hiasan saja itu saya beri juga lampu RGB atau lampu 3 warna di atas top filternya, jadi supaya sekalian jadi hiasan, jadi top filternya tidak begitu mengganggu kelihatan teman-teman, jadi dia memberikan efek warna-warni juga. Oke, untuk lampu utamanya dengan besar wattnya 15 watt itu sudah cukup untuk menerangi akuarium sebesar ini teman-teman, jadi sudah kelihatan terang semua. Terus untuk hiasan-hiasan di dalamnya, ini bukan aquascape teman-teman, ini semuanya artificial atau plastik
karena untuk aquascape saya juga tidak mampu teman-teman. Satu, ilmunya kurang, dan juga untuk perawatan itu lumayan butuh keseriusan teman-teman kalau untuk tanaman hidup. Jadi ini semuanya tanaman plastik, jadi itu saya beri rumput-rumput plastik juga, kemudian saya timpa dengan pasir malang dan juga batu-batu, ini batu pecah ini. Kemudian ini bunga-bunganya juga plastik semua ya, supaya tidak kelihatan polos saja. Jadi saya beri variasi, itu juga ada batu warna-warni juga teman-teman. Oke, untuk kualitas air saya rasa ini cukup bening teman-teman, dengan jumlah ikan yang cukup banyak dan juga ada beberapa ekor yang besar. Untuk kualitas airnya saya rasa ini cukup bening, artinya kita tidak melihat ada gangguan pandangan sampai ke belakang. Oke, untuk kualitas air masih terbilang aman, baik itu warna maupun juga baunya. Saya rasa tidak ada yang begitu terlalu kuat. Ini kelihatan kuning, mungkin karena pengaruh lampunya juga yang sudah agak lama umurnya, dan ada lapisan di bagian kaca mikanya yang agak menutupi, jadi kesannya agak kekuningan. Airnya sudah lebih dari 1 minggu tidak diganti, tetapi ada penambahan dalam 3-4 hari, itu biasanya berkurang, jadi saya tambah supaya tetap letaknya di atas garis putih. Jadi dia selalu saya jaga untuk berada di atas garis putih. Jadi kalau kurang saya tambah air baru. Jadi ada penambahan air di dalam waktu 3-4 hari, yang air yang segar seperti itu teman-teman. Untuk jenis ikannya teman-teman bisa lihat, ini yang besar itu ikan mas koki, itu yang pasaran banget, itu hampir di toko-toko ikan biasanya ada. Itu sudah saya pelihara cukup lama teman-teman. Itu mulai dari kecil, itu awalnya banyak, cuman kemarin itu tidak diurus, jadi airnya mungkin agak beracun, jadi banyak kawan-kawannya yang mati. Jadi hanya tinggal 2 ekor dengan yang ini. Kalau yang ini baru dibeli juga. Oke, itu yang sudah besar. Kemudian yang lainnya juga ini di tambahan baru. Ini ikan moli. Ini beli di penjual keliling kemarin, hanya 1 saja. Terus itu ikan glowfish, itu juga baru saya beli. Itu harganya kemarin 4 ekor 50.000. Terus ini ikan tiger barb atau ikan Sumatera, ini tangkap langsung di sungai karena kebetulan di sini ada sungai besar, Sungai Pawan. Ini saya domisili di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, jadi ada Sungai Pawan, dan ikan ini kalau sedang musim sangat banyak sekali teman-teman. Ikan Sumatera yang ini. Oke, ini langsung dari sungai. Terus ada juga itu ikan di belakang, kelihatan bening dan garang, itu juga nangkap dari sungai. Saya juga tidak tahu persis nama ikannya. Ini ada 2 ekor, itu dia suka bersama teman-teman. Oke, saya tidak tahu juga apa namanya, hanya karena saya lihat unik jadi saya masukkan ke sini meskipun dia tidak ada warna. Oke, untuk ikannya hanya itu saja. Ada ikan cupang juga, mana ikan cupang. Dia suka sembunyi karena dia tidak terbiasa dengan itu di belakang tuh. Itu ada beberapa ekor itu, cuman karena dia sifatnya bukan untuk akuarium besar seperti ini dan sama-sama, mungkin dia agak suka minder, jadi suka sembunyi teman-teman. Dia ada 3 ekor tapi mungkin di balik-balik batu kawan-kawannya. Oke, untuk pakannya itu biasanya saya beri pakan biasa, pakan takari. Dan untuk ikan cupang itu ada dari penjualnya kemarin, jadi masih ada stoknya sampai sekarang. Dan itu biasanya dimakan ikan yang lain juga yang bentuknya halus kecil-kecil teman-teman. Oke, itu dia kira-kira untuk
review akuarium saya teman-teman. Untuk filternya ini baru saya ganti, sebenarnya sebelumnya saya menggunakan under gravel yang filter bawah di sini, tapi itu agak cepat berlumut dan harus sedikit lebih rajin kita untuk bersihkan, meskipun airnya juga cukup bening teman-teman. Dan ini saya coba untuk menggunakan top filter lagi, karena ini dulu juga sudah pernah digunakan, ganti dengan under gravel dan sekarang digunakan ulang lagi menggunakan pompa dan top filter, dan beningnya sama saja sebenarnya teman-teman. Jadi untuk mengubah suasana saja, kalau untuk kebeningan air ya lebih kurang teman-teman. Oke, ini tampak dari sisi samping teman-teman, jadi kualitas airnya cukup bagus. Ini berarti kedalaman penglihatan sampai ke ujung sana sekitar 60 cm. Kalau dari depan itu hanya 45, jadi ini lebih jauh teman-teman, dan teman-teman bisa lihat sampai ke sisi sana masih terlihat jelas tanpa ada kabut atau keruh atau air keruh. Jadi pompa di ujung sana juga masih kelihatan tumbuh-tumbuhannya, artinya airnya cukup bening teman-teman. Oke. Oke, itu saja. Semoga menginspirasi, dan jika ada yang mau diskusikan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.